Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik ya, dimanapun kita semua berada ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kita sangat bersyukur juga karena hari ini kita boleh kembali beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. So teman-teman, saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa, kita menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Dan hari ini pun, pada saat ini kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan, menaungi setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini. Tuhan memberkati juga untuk setiap teman-teman kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan mengurapi mereka, sehingga pelayanan ini boleh memberkati begitu banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus
sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu,
pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Halo semuanya, saya bersyukur sekali dan sangat senang sekali kita boleh kembali berjumpa di ibadah online hari ini. Saya percaya kita semua pasti sangat diberkati melalui puji-pujian yang sudah kita bersama naikkan pada hari ini. Saya berdoa dan berharap kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang sangat baik. Dan saya sangat bersyukur apabila kita masih boleh kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah pada sore hari ini. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih untuk semua volunteer yang sudah berjerih lelah untuk mempersiapkan ibadah online ini. Saya yakin dan percaya setiap jerih lelah kita dalam pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah terlibat pada ibadah hari ini. Nah, sebelum saya lanjutkan menyampaikan firman Tuhan, saya mau ajak kita semua, kita berdoa dulu, kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau buka hati kami lebar-lebar, biar setiap benih firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, itu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Terima kasih Tuhan, urapi setiap daripada kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, bulan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Judulnya What to do when you don't know what to do. Apa yang harus kita lakukan ketika kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Dalam perjalanan hidup kita, pasti kita pernah menghadapi situasi di mana kita kayak merasa stuck. Kita merasa nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita nggak tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Jadi kita merasa tidak berdaya dan kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat. Nah, sebagai akibatnya ketika kita merasa stuck dan we don't know what to do, kita menjadi frustasi dan tidak sedikit banyak anak-anak Tuhan yang menjadi stressful. Saya berharap kita nggak usah stres pada waktu kita merasa atau kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan bulan ini saya ingin mengajak kita semua mengikuti setiap ibadah supaya kita boleh sama-sama belajar apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita akan sama-sama belajar langkah-langkah praktis melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan tiap minggu, dan saya berharap kita semua akan semakin diperlengkapi. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan kepada kita semua. Pernah nggak kita ini mengalami tension di rumah? Pernah nggak kita itu mengalami kayak sebuah ketegangan di rumah? Ya, saya percaya kita semua pasti pernah mengalami tension di rumah, di dalam rumah kita sendiri ya. Saya pun juga pernah mengalami tension dalam rumah kita sendiri. Nah, rumah kita itu memang adalah tempat yang paling aman buat kita. Kenapa? Karena di rumah kita sendiri, kita bisa jadi diri kita sendiri. Kita bisa menjadi apa adanya. Ya. Kita bisa melakukan apa saja di rumah kita tanpa merasa nggak enak,
tanpa merasa nggak nyaman atau tanpa merasa sungkan. Contohnya nih, misalnya kalau kita lagi nonton TV, kita kemudian duduk di sofa kita, karena kita dalam rumah kita sendiri, mungkin kita bisa angkat kaki kita bisa selonjoran, kita mungkin bisa guling-gulingan, atau kita bisa loncat-loncatan. Kita bisa melakukan apa saja di rumah kita, tanpa harus merasa nggak enak, tanpa harus merasa sungkan. Tapi coba, kalau kita pergi ke rumah teman kita, nggak mungkin dong kita mau lompat-lompatan di sofanya, kita mau guling-gulingan di sofanya. Pasti kita akan berusaha duduk sesopan mungkin, sesantun mungkin. Betul nggak? Ya, karena di rumah sendiri kita merasa aman. Kita merasa kita bisa menjadi diri kita sendiri di rumah kita. Di rumah sendiri kita merasa aman. Nah, meskipun demikian, meskipun di rumah sendiri kadang kita bisa merasakan aman, tapi bukan berarti di rumah kita sendiri kita tidak pernah mengalami sebuah tension atau ketegangan. Contoh nih, yang sangat sederhana. Waktu kita masih pengen tidur, ya, kita masih pengen males-malesan di ranjang kita, tiba-tiba orang tua kita bilang, ayo bangun, bangun, bangun. Ayo, cepet, harus bangun. Ya, kita merasa, aduh, papa mama ini gimana sih, masih mau tidur gitu ya. Tiba-tiba ada sebuah tension. Atau pada waktu kita lagi males, atau kita lagi mager misalnya. Tiba-tiba mama kita atau orang tua kita suruh kita bersihin kamar, padahal kita lagi ngales ngapa-ngapain. Ya, di situ muncul sebuah tension. Atau ketika kita melihat nih, saudara kita dapat perhatian lebih dari orang tua kita. Kita menjadi iri terhadap saudara kita. Kok bisa sih papa mama memperhatikan dia lebih daripada saya? Muncul sebuah ketegangan, muncul sebuah tension. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ini semua? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Ya, saya percaya kalau kita pernah membaca kisah hidupnya Yusuf, ya, kisah hidupnya Yusuf ini sangat-sangat menarik. Kalau mungkin kisah hidup Yusuf ini bisa dibuatkan sebuah film di Netflix, saya rasa nggak kalah menariknya sama film-film yang ada di Netflix hari-hari ini. Gimana nggak menarik? Ya, kalau kita perhatikan kisah Yusuf, ketika dia masih remaja, sudah mau dibunuh sama saudara-saudaranya kan. Nggak cuma itu, nggak jadi dibunuh, kemudian dia dijual. Setelah dijual, dia difitnah, dimasukin dalam penjara. Dan kemudian dari penjara tiba-tiba dia bisa menjadi seorang penguasa yang luar biasa di Mesir. Nah, makanya kita lihat kehidupan Yusuf ini sangat menarik sekali. Ya, sangat seru lah untuk kita bisa sama-sama pelajari. Tapi sebelum semuanya itu terjadi, kisah Yusuf ini dimulai dari drama yang terjadi dalam keluarganya. Saya mau ngajak kita melihat kisahnya dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1-11. Kejadian 37 ayat 1-11 saya akan bacakan buat kita semua. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku.
Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kalau kita lihat di kisah kehidupan Yusuf, kita bisa temukan bahwa Yusuf ini anak kesayangan papanya ya. Papanya itu jauh lebih sayang Yusuf daripada anak-anak yang lain. Dan hal ini membuat saudara-saudaranya membenci Yusuf. Apalagi ketika papanya itu membuatkan sebuah jubah yang maha indah. Ya, tadi dikatakan ayahnya membuat jubah yang maha indah untuk Yusuf. Jubah di zaman itu ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa gitu lah ya. Karena jubah itu bisa menunjukkan status seseorang. Mungkin kalau di zaman sekarang ini jubah itu ibaratkan kayak Air Jordan yang paling baru. Misalnya Air Jordan Off-White yang paling baru. Wah, kalau kita pakai itu pasti keren sekali. Nah, itu yang dilakukan oleh Israel, Papa Yusuf, dan dia membuatkan jubah yang maha indah untuk Yusuf. Dan ini membuat saudara-saudaranya iri dan semakin membenci Yusuf. Ditambah lagi ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya bahwa satu kali waktu kelak dia akan menjadi berkuasa dan semua saudara-saudaranya bahkan termasuk ayah dan ibunya akan sujud menyembah kepadanya. Dan ini membuat kebencian semakin besar dalam kehidupan Yusuf. Saudara-saudara semakin membenci Yusuf dan mereka sangat kesal sekali sama Yusuf dan bahkan mereka sampai ingin membunuh Yusuf. Nah, tapi saya juga nggak tahu kenapa Yusuf sampai menceritakan mimpinya itu dan akhirnya membuat saudara-saudaranya membencinya. Tapi saya bisa membayangkan ada sebuah tension, ada sebuah ketegangan dalam keluarga Yusuf itu sendiri. Nah, di sini ada dua pelajaran penting yang saya mau bagikan kepada kita semua seperti ini. Yang pertama, tension atau ketegangan yang tidak diselesaikan itu akan melahirkan kebencian. Saya ulangi. Tension atau ketegangan yang tidak diselesaikan itu akan melahirkan kebencian. Nah, ini yang terjadi dalam keluarga Yusuf. Kalau kita lihat tadi ya, ada tension yang begitu besar. Dan ketika itu tidak diselesaikan, maka lahir yang namanya kebencian. Nah, kemudian pelajaran kedua apa yang kita bisa ambil dari kisah Yusuf? Yang kedua, setiap perkataan dan perbuatan kita itu akan berdampak kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya ulangi, setiap perkataan dan perbuatan kita itu akan berdampak kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Nah, mungkin pada waktu kita membaca dan merenungkan kisah Yusuf ini, mungkin kita pikir, kayaknya kisah Yusuf ini nggak jauh beda sama kisah kehidupan saya. Saya pun mengalami ketegangan di rumah. Ya. Ada tension yang muncul di rumah. Ada tension antara kita dengan orang tua kita misalnya. Ada ketegangan atau tension antara kita dengan saudara-saudara kita misalnya. Atau ada tension atau ketegangan antara kita dan teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua dan saya mau mengingatkan kita semua bahwa kita perlu memperhatikan bagaimana kita harus meresponi. Bagaimana kita harus bertindak. Ya, karena setiap tindakan dan keputusan kita itu akan berdampak. Kalau kita ada ketegangan di keluarga kita, setiap keputusan dan tindakan kita itu bisa berdampak terhadap keluarga kita. Bisa mengerti saya sampaikan sampai saat ini ya. Nah, kita selalu punya pilihan. Kita selalu punya choice, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk menciptakan suasana yang jauh lebih baik di rumah kita. Atau sebaliknya, kita bisa menciptakan suasana yang makin panas di rumah kita. Nah, hari ini saya ingin mendorong kita semuanya mengikuti ibadah online ini. Yuk, kita menjadi agen perubahan. Kita menjadi seseorang yang bisa menciptakan atmosfer yang positif mulai dari rumah kita. Ya, kita harus jadi terang, kita bisa jadi garam mulai dari rumah kita. Nah, pertanyaan besarnya sekarang adalah bagaimana kita bisa memulainya? Bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus pernah menulis sebagai berikut. Ya, dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 2-8, saya akan bacakan untuk kita. Filipi 2 ayat 2-8.
Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di sini Paulus ingin mengatakan gini kepada jemaat di Filipi, coba kalian lihat nih, teladan yang Tuhan Yesus Kristus sudah berikan kepada kita semua. Bagaimana dia sebagai Allah merendahkan dirinya, dia menanggalkan semua hak istimewanya sebagai Tuhan, dia turun ke bumi menjadi sama seperti kita semuanya, dia melayani kita, mengasihi kita, manusia yang sebenarnya nggak deserve untuk mendapatkan itu semua. Nah, itu yang Tuhan lakukan untuk kita. Dan Paulus mengatakan, kita harus teladani apa yang Yesus Kristus sudah tinggalkan kepada kita semua. Paulus mengingatkan kita untuk mengikuti teladan Tuhan. Kita harus belajar menjadi orang yang tidak hanya memperhatikan diri kita, tapi kita harus belajar untuk memperhatikan orang lain. Kita harus belajar untuk menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Kita harus belajar untuk melayani orang lain. Kita harus belajar untuk mengasihi orang lain. Nah, ini yang Paulus ingatkan untuk kita semua hari ini. Saya yakin dan percaya, kalau kita semua mempraktekkan hal ini, mulai dari rumah kita, saya yakin dan percaya, atmosfer di rumah kita pasti akan jadi positif. Atmosfer di rumah kita pasti akan jadi lebih baik. Coba bayangkan kalau kita semuanya mulai melakukan hal ini. Saya percaya setiap tension yang ada, setiap ketegangan yang ada, yang terjadi di rumah kita, itu bisa dieliminasi, itu bisa disingkirkan. Sekali lagi saya mau ingatkan kita semua bahwa kita semua punya peran yang penting untuk menciptakan suasana ilahi di dalam rumah kita. Mulai dari keluarga kita. Kita semua mempunyai peran yang penting untuk menciptakan atmosfer yang positif mulai dari rumah kita. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, saya akan tutup dengan ini. Oleh sebab itu, saya mau kembali ingatkan kita sekali lagi. Ketika kita mengalami tension atau ketegangan di rumah, ketika kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat, saya mau mengajak kita semua untuk kita berespon dengan benar. Sekali lagi, setiap tension, ketegangan yang tidak diselesaikan itu bisa melahirkan kebencian. Ya. Tapi sekali lagi, seperti yang Paulus sudah berikan kepada kita semuanya, melalui suratnya kepada jemaat di Filipi. Yuk, kita mau belajar merendahkan diri. Kita mau belajar mengasihi. Kita mau belajar melayani satu dengan yang lain. Kita mau belajar meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita semua. Dan saya percaya ketika kita melakukan itu, kita akan bisa menjadi agen perubahan. Kita bisa mulai menciptakan atmosfer yang positif di rumah kita. Ya. Dan saya sekali lagi juga mau ingatkan kita semua, setiap perbuatan, setiap perkataan, setiap perilaku kita, itu bisa menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Saya mau ajak kita semua, kita harus tetap jadi terang, kita jadi garam, mulai dari rumah kita sendiri. Dan saya berharap kita belajar sesuatu hari ini. Saya berharap kita mendapatkan sebuah pelajaran hari ini. Dan minggu depan, kita akan sama-sama belajar lebih lagi dari kehidupan Yusuf. Saya mengajak kita semua untuk bisa mengikuti ibadah minggu depan. Nah, setelah ini, saya mengajak kita semua untuk boleh bergabung di Zoom meeting yang akan difasilitasi oleh youth leader di CBC. Ya, kita akan sama-sama share, sama-sama akan belajar, dan saya percaya kita akan semakin teguhkan ketika kita saling menasehati, memberikan kesaksian, kita mungkin berdiskusi. Saya percaya kita semuanya akan semakin dikuatkan dan semakin diteguhkan. Ya. Demikian firman Tuhan, saya berdoa dan berharap kita semua
belajar sesuatu hari ini, dan saya percaya ketika kita praktekkan, kita bisa menjadi terang dan garam dimanapun kita berada, mulai dari rumah kita juga. Amin. Mari sama-sama kita berdoa dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus teguhkan kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan, bila hari-hari ini ada anak-anak-Mu yang mungkin menghadapi ketegangan di rumah dan mereka merasa tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang meneguhkan mereka, Engkau yang menghiburkan mereka, Engkau yang memampukan mereka untuk mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu seperti yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang hari-hari ini mungkin juga sudah mulai sekolah lagi. Tuhan memberkati studi mereka, Tuhan memberkati masa depan mereka. Kami juga berdoa memberkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat untuk melayani pada hari ini. Tuhan semakin tambahkan hikmat, Tuhan semakin menambahkan talenta dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri pertemuan ibadah kami hari ini. Tuhan, pertemukan kami kembali di waktu yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami akhiri pertemuan kami pada hari ini, ibadah kami ini, dan kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelumnya kita akan sama-sama terima berkat Tuhan. Kita mau angkat tangan kita bersama. Ya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.